kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun ini, dan curailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga
dengan pencurahan Roh Kudus itu, kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita di dalam kota itu. Ketika rasul-rasul dari Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan nama-Mu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ia
menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara dan saudari terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu. Tetapi semuanya itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran.
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita tahu bahwa dasar dari sebuah perkawinan adalah cinta. Maka pokok dalam sebuah sakramen perkawinan dalam gereja Katolik adalah ungkapan yang disampaikan ataupun penyataan yang disampaikan oleh kedua mempelai pasangan untuk berjanji saling mencintai seumur hidup dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, waktu sehat maupun sakit. Cinta berarti mengasihi dan berkorban untuk orang yang dicintai. Dan inilah yang menjadi modal dalam kehidupan pasangan suami istri. Dan semangat untuk saling mengasihi ini harapannya selalu dapat mewarnai kehidupan pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga mereka. Semangat untuk mengasihi, untuk mencintai, dan mau rela berkorban di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan suami istri pada dasarnya sangat tergantung dari bagaimana masing-masing pribadi, entah itu laki-laki atau perempuan, entah itu suami atau istri, mampu untuk menjaga cinta yang telah ada itu. Jika suami istri dapat senantiasa hidup dalam cinta itu, maka yang ada adalah sebuah hidup yang harmoni, hidup yang membahagiakan dalam kebersamaan. Sebaliknya, ketika cinta itu mulai pudar atau bahkan hilang, maka yang ada adalah ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Kemudian muncul rasa egois setiap masing-masing pribadi, muncul pertengkaran di dalam keluarga, dan juga bahkan persoalan kecil pun dapat menjadi persoalan yang sangat besar. Dan lalu kemudian muncul juga rasa perasaan bahwa sudah mulai tidak kerasan hidup bersama, tidak kerasan tinggal di rumah, bahkan mengatakan dalam dirinya bahwa pernikahan ataupun hidup berkeluarga ia rasakan sebagai beban yang ia
hadapi ataupun ia jalani. Begitu juga dalam relasi di keluarga, relasi antara orang tua dan anak, relasi antara kakak dan adik, relasi antara sesama saudara satu dengan yang lain. Tidak akan ada damai dan kegembiraan kalau tidak hidup di dalam cinta kasih. Maka tidak mengherankan jika anak-anak lebih betah berada di luar rumah daripada tinggal di rumahnya sendiri. Begitu juga dalam kehidupan kita di tengah-tengah bersama dengan orang lain atau kehidupan sosial kita, entah di lingkungan kerja, entah itu bersama dengan tetangga, entah itu bersama dengan warga lingkungan. Jika cinta itu selalu ada di dalam diri kita dan juga ada di tengah-tengah kebersamaan itu, maka yang ada adalah kebahagiaan, rasa damai dalam kebersamaan dengan orang lain. Sebaliknya, jika cinta kasih itu tidak ada dalam kebersamaan itu, yang ada adalah rasa saling ataupun rasa membosankan dalam kebersamaan itu. Bahkan akan ada rasa untuk saling menyakiti dan menjatuhkan satu dengan yang lain. Apa yang ingin saya sampaikan dalam hal ini? Dalam hal ini kita menjadi mengerti bahwa cinta kasih itu sangat berharga dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita semua mendambakan cinta, ingin disayangi, ingin diperhatikan, ingin diberi dan lain sebagainya. Cinta kasih itu akan membawa sukacita, membawa damai dalam kehidupan kita, entah dalam lingkungan apapun, dalam keluarga, komunitas, maupun kebersamaan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Menyadari akan pentingnya cinta kasih ini, maka Allah pun menempatkan cinta itu sebagai hukum utama dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, menjadi hukum yang pokok. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang bagaimana relasi cintanya yang tidak pernah terputus antara dirinya dengan Bapa, antara Bapa dan Putra, dan juga dengan kita semua manusia. Yesus adalah penyataan cinta Allah, penggenapan dari kasih Allah yang sempurna yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan Yesus pun selalu mencintai kita, mengasihi kita dalam kehidupan kita. Salah satu hal yang nyata yang disampaikan oleh Yesus yang kita terima atas bukti cintanya ialah sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, bahwa Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus, menjanjikan Roh Kudus untuk kita terima sebagai penolong dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu akan menguatkan kita, akan membimbing kita, akan membawa kita kepada kebenaran, akan selalu menopang kita dalam seluruh dinamika kehidupan kita, secara khusus rasa penderitaan maupun sakit yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus inilah yang juga menjadi kekuatan bagi para rasul pada waktu itu untuk selalu setia dalam mewartakan Injil, untuk selalu setia dalam mewartakan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita kembali disadarkan akan cinta Tuhan yang selalu dapat kita rasakan dalam hidup kita, yang selalu melimpah dalam kehidupan kita. Dan seraya dengan itu kita pun diundang untuk selalu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita semua juga diundang untuk selalu setia dalam perutusan kita, entah sebagai apapun dalam kehidupan kita, agar kita selalu mampu untuk melaksanakan tugas perutusan kita dalam semangat cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Bahwa melakukan tugas perutusan itu adalah sesuatu yang sulit, bahkan
akan banyak tantangan, bahkan akan ada banyak penderitaan, penolakan, rasa sakit yang akan kita alami dalam pelayanan-pelayanan hidup kita, dalam tugas perutusan kita. Namun kita juga percaya bahwa Allah akan selalu menolong kita melalui Roh Kudus-Nya yang terus-menerus berkarya di dalam kehidupan kita. Dan ubi caritas Deus ibi est, di mana ada kasih, disitulah Allah hadir. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari, sekarang mari kita bangkit berdiri, kita kembali memperbaharui penyataan iman kita dengan mendoakan aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Ia turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan kehidupan. Saudara-saudari, Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga dengan berseru, Utuslah Roh Kudus-Mu, memperbaharui kami umat-Mu ya Tuhan. Utuslah Roh Kudus-Mu, memperbaharui kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja Kristus, ya Bapa, dampingilah gereja-Mu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu, memperbaharui kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu, memperbaharui kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua yang menderita, ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu, memperbaharui kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu, memperbaharui kami umat-Mu ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa kita dalam hati kita masing-masing.
Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya Putra-Mu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dikau, Putra-Mu, dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ialah perkenankanlah menerima roti dan anggur persembahan kami ini. Kami mohon teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tahan-tintinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Setiap kali mengingat roti ini dan minum dari piala ini,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang telah diundang dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, sabda Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi santapan surgawi, yakni tubuh Kristus Putramu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, untuk menolong dan membimbing kami di jalan Putramu, sampai kepada kehidupan yang kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman paroki tanggal 14 Mei 2023. 1. Baptisan bayi akan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2023. Pembekalan orang tua calon baptis bayi akan dilaksanakan pada tanggal 14 dan 21 Mei 2023 di Kapel. Formulir pendaftaran mohon diambil di sekretariat paroki. 2. Donor darah akan dilaksanakan pada hari Minggu ini, tanggal 14 Mei 2023, mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang di Aula Serbaguna Paroki. 3. Rekoleksi pasutri akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 dengan narasumber pasangan Eli Rusli dari Jakarta dan pasangan Dr. Tony Riani dari Denpasar. Informasi lengkap mohon baca spanduk di halaman gereja. 4. Badan Pelayanan Keuskupan Pembaharuan Karismatik Katolik dan Katolik Family Ministry mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari dalam novena Roh Kudus, Misa Hari Raya Pentakosta dan Kebangunan Rohani Katolik Pentakosta di Gereja Katedral Santa Maria Palembang. Informasi lengkap mohon baca spanduk di halaman gereja. 5. Kursus persiapan perkawinan dekanat 1 akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 4 Juni 2023 di Aula Pastoran Paroki Santo Yosef Palembang. Formulir pendaftaran mohon diambil di sekretariat paroki. 6. Umat diundang mengikuti novena Roh Kudus pada tanggal 19 sampai dengan 27 Mei 2023 di Gereja Santo Yosef Palembang mulai pukul 17.30 atau setengah 6 sore. Selama novena Roh Kudus ini, misa harian pagi tidak ada. 7. Misa Hari Raya Kenaikan Tuhan pada tanggal 18 Mei 2023. Misa pertama pukul 6:30 pagi, misa kedua pukul 8:30 pagi, dan misa ketiga pukul 17.30 atau setengah 6 sore. 8. Pengumuman perkawinan, pengumuman kedua. Benediktus Diki Dwi Satria Novianto
dan Agustina Dini Yuliandari. Pengumuman ketiga, Fransiskus Armanto dan Elizabeth Melita Sundari, Nikolaus Manalu dan Desi Mutiara Panjaitan, Nikolaus Brasilio Arifin Lais dan Sisilia Patricia JS, Rafael Tommy Prakoso, Pengihutan Pasaribu, dan Francisca Butet Simatupang. Bagi saudara-saudari yang mengetahui halangan perkawinan mereka, mohon memberitahukan pastor paroki dan mari kita doakan mereka. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Saudara-saudari, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Terima kasih untuk semua petugas yang bertugas, secara khusus dari KUR yang dibawakan oleh keluarga dari SD Indriasana. Terima kasih atas sumbangan lagu-lagunya. Mari kita tutup perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Syukur kepada Allah. Bunda Allah, Allah yang
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan kebangkitan Kristus Engkau memulihkan kami untuk hidup abadi. Lipat gandakanlah buah-buah sakramen Paskah dalam diri kami, dan kuatkanlah hati dengan santapan keselamatan ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman Gereja 14 Mei 2023. 1. Misa Hari Raya Kenaikan Tuhan. Perayaan Ekaristi Hari Raya Kenaikan Tuhan akan diadakan pada Kamis 18 Mei pukul 17.30. 2. Novena Roh Kudus. Menjelang Hari Raya Pentakosta, seluruh umat diundang untuk mengikuti novena Roh Kudus yang akan dimulai pada tanggal 19 sampai 27 Mei 2023. Novena hari Senin sampai dengan Jumat akan diadakan pukul 17.30. Khusus hari Sabtu pukul 18 dan hari Minggu pukul 17. 3. Tim Merchandise IED 2023 akan melakukan kegiatan pencarian dana untuk kegiatan IED 2023 di Kota Palembang dengan menjual beberapa merchandise IED seperti gantungan kunci, baju, tumbler, boneka, dan lain-lain. Dimohon kepada seluruh umat untuk dapat ikut berpartisipasi. 4. Kolekte minggu lalu sejumlah Rp18.980.000. Dana operasional sejumlah Rp12.340.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada segenap petugas liturgi yang telah melayani pelayanan Ekaristi pada pagi hari ini, terutama tamu kita, Paduan Suara Dewasa Pesparani. Betul ya? Singkatannya? PSDC. Kita beri aplaus ya. Lombanya kapan ya? Tahun depan, Oktober. Mereka akan lomba bulan Oktober. Kualitas suara seperti saya hanya mendukung di dalam doa, gitu ya. Kita doakan agar mereka terus berkarya sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka dan juga kepada kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu.
Saudari-saudara sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.